Hai Besti, selamat malam. Seperti biasa aku mau cerita sebelum tidur. Aku mau ceritain kejadian hari ini. Berawal dari bangun pagi jam 4.25. Biasanya kalau aku baru bangun, aku ngelakuin tuh gerakan duduk. Kedua kakiku tegak lurus. Kedua tanganku memegang kedua ujung jari kakiku. Dan ya, gerakan ini aku lakukan setiap bangun pagi pokoknya. Gak boleh sampai lupa. Karena kalau gak gitu, fisik aku gak bisa kerja dengan baik. Ya, alias aku punya penyakit gejala ginjal gitu, teman-teman. Kadang kalau nggak ngelakuin gerakan setiap pagi kayak yang aku bilang tadi, bener-bener dah rasanya nih pinggang tulang belakang udah kayak mau copot, kaku, nggak enak banget pokoknya. Alhamdulillah bersyukur banget karena ini aku dikasih tahu sama ibu aku, dia juga melakukan gerakan itu setiap pagi, setiap bangun tidur. Jadi kalau ngelakuin gerakan itu tuh badannya kayak normal banget lagi gitu. Sampai kembali tidur malam. Jadi gak ngerasain sakit sedikit pun. Jadi rasa sakitnya hilang kayak gitu. Yang tadinya tulang kerasa kaku, ya pokoknya nggak ngerasa apa-apa lagi gitu, kayak sehat aja gitu tanpa minum obat. Alhamdulillahnya sih. Baru taunya tuh dari bulan-bulan kemarin karena ibu aku juga dikasih tahu sama neneknya Uswa, tetangga yang di Sulawesi ya. Bukan di sini, bukan yang di Jakarta. Kalau kalian tanya kenapa bisa ibu aku dikasih tahu sama neneknya Uswa, ya karena ibuku sempat ngeluh gitu sakitnya. Dan alhasil karena nenek Uswa ini orang baik ya, dikasih tahu deh. Aku boleh bilang gak sih? Kalau sebenarnya penting juga buat ngeluh sih sebenarnya, atau ngasih tahu ke orang kalau kita tuh ngerasain sakit ini. Maksud aku bukan untuk mengharap belas kasihan ya, atau berharap kayak dikasihani atau gimana, apapun itu, nggak kayak gitu sih. Tapi lebih ke dengan begitu siapa tahu orang itu tuh bisa bantu kita dengan cara memberitahu obatnya. Kali aja ya kan dia pernah mengalami sakit yang sama seperti kita. Gitu loh Besti, maksud aku. Aduh, aku sampai hampir lupa cerita. Aku sampai cerita sepanjang ini masa perihal sakitku. Penting gak sih? Aku harap sih penting ya. Sampai lupa cerita kejadian di hari ini. Kalau kalian tanya apesnya tuh di mana? Jadi gini guys. Udah sampai tuh kan ya, aku di tempat kerja. Gak lama ibu bos pun datang. Aku naiklah tuh bareng ibu pakai lift ke lantai 3. Nah, nyampe lantai 3, ibu langsung masuk tuh ke ruangannya. Nah, aku masuk ke pantry dulu, cuci tangan, habis itu check in. Nah, setelah itu aku naik ke lantai 6 dulu buat buka pintu. Biar udara pada masuk yang paling atas. Nah, setelah mau turun, aku masuk lagi tuh ke lift ya kan, mau balik ke lantai 3. Liftnya malah error dong. Seketika pintunya kebuka tutup
kebuka tutup begitu terus, buka tutup, jadi nggak bisa turun. Tapi setelah itu aku nggak panik sih, aku tetap tenang ya kan, tenang nggak tuh, cuman berpikir ya udah turunnya lewat tangga aja. Tapi bukan main ya kan capeknya melihat lift error. Aku nggak kasih tahu sih ibu bos ya kalau liftnya error gitu ya kan, ya sok tahu gitu apa gimana sih. Tapi enggak gini, karena aku ngerasa ini masih bisa loh aku tanganin. Kecuali kalau aku pribadi ngerasa wah nggak bisa nih, aku harus laporan. Karena aku mikirnya gini, nomor telepon abang yang biasa perbaikin liftnya kan ada sama aku, jadi aku tinggal laporan aja ke dia gitu kalau liftnya error. Nah ya udah, aku bilang lah ya, aku WA tuh pagi kak, pagi banget loh, pasti itu abangnya belum berangkat kerja juga tuh. Ini kenapa ya liftnya tiba-tiba gini, padahal aku nggak pencet reservationnya gitu. Sambil aku nunjukin buktinya, ya lumayan lah, lumayan lama dibalasnya. Terus aku lanjut aja dulu kerja dengan santainya ya kan. Nah nggak lama bunyi debelnya, mau nggak mau turun lagi ke lantai dasar dong buat buka pintu rolling door. Dari lantai 3 ke lantai dasar, turunnya sih enak, naiknya ini loh yang aduh gila sih, ngerasain banget apa ya itu. Nah ternyata yang datang Mbak Siti. Biasanya yang pertama datang itu Mbak Sania ya. Nah ya udah tuh kan, aku bilang deh ke Mbak Siti, naiknya lewat tangga dulu, liftnya lagi error. Dengan muka yang kayak nggak terima Mbak Siti. Tapi mau nggak mau ya kan harus naik tangga dulu gitu. Ya udah lanjut, gak lama aku tungguin lagi lah yang lainnya ya, karena nggak mungkin kan aku sampai harus naik turun bukain mereka pintu pakai tangga lagi, gila kali. Nah aku tungguin mereka sampai datang semua baru aku naik gitu ya kan. Aku mengakalinya aja sih. Yang kedua datang baru tuh Mbak Sania. Kalau sama Mbak Sania ini, kata dia gini dengan herannya ya kan, Mbak Piu kenapa di sini? Aku bilang lah, kalau aku di sini berarti ya dia auto jawab dong, mati lampu ya. Aku cuma bisa ketawa sih, karena kemarin gitu juga guys, mati lampu. Ya sempat mati lampu, jadi mau gak mau mereka naiknya lewat tangga deh. Dan ternyata cek per cek bukan mati lampu yang emang dari PLN gitu, ternyata saklarnya turun. Kalau yang kemarin ya, kejadian yang kemarin bukan yang hari ini gitu. Oke lanjut cerita. Next datanglah Pak Pri. Pak Pri ini adalah sopir ibu bos. Dia dari nganterin anak ibu bos ke sekolah. Nah aku aduin lah tuh, proses liftnya tiba-tiba error. Terus sama Pak Pri dibilangnya, ya udah Mbak Piu, tahu kan kunci lift, coba pakai itu, buka dulu yang di atasnya itu, lalu tutup pintu liftnya katanya. Atau kalau enggak sunscreennya lift turunin baru naikin lagi gitu. Oh ya, setelah mendengar kata Pak Pri, aku jadi mikir keras dong. Serius nih, dari lantai dasar ke lantai 6 aku naik tangga.
Gila gak sih, berasa dikerjain banget. Apes pokoknya. Hey, ini bukan mimpi Piu, jadi mau nggak mau ya udah kan ya, nikmati aja. Cuman bisa berpikir, anggap aja emang lagi disuruh olahraga sama Allah. Dah, tuh sesimpel itu aku mikirnya. Gila sih guys. Kalian yang mendengar ini udah ada belum yang ngerasain kayak aku? Naik ke lantai atas tanpa lift. Mau gak mau menikmati banget ya kan capeknya. Akhirnya nyampe juga ke lantai 6. Boleh tahu filosofi orang sukses kan seperti halnya naik tangga kan ya. Semakin capek, semakin mendekat dengan kesuksesan. Dan untuk sukses ya harus capek. Gimana? Benar apa betul? Ya udah tuh, aku coba colokin kunci liftnya. Cara pertama nggak bisa tuh ternyata, karena aku udah putar ke kiri, putar ke kanan. Ya apanya nggak ada pengaruhnya kalau pintu liftnya bisa ditutup gitu, nggak ada pengaruhnya. Terus ya udah, aku pakai cara yang kedua dong. Itu tuh sambil aku VC paprinya biar jelas sih. Jadi cara keduanya tuh aku turunin sunscreen kan. Udah bener gak sih penyebutannya? Sunscreen. Screen, maksudnya screen ya, screen lampu itu loh guys. Saklar apa screen sih? Nah, aku naikin lagi. Itu proses video call sih sama Pak Pri. Dia bilang, coba tuh yang ada tulisan liftnya yang itu tuh Mbak Piu, coba turunin itu. Ya udah aku turunin ya kan. Oke, terus aku naikin lagi, baru deh normal. Segitu simpelnya ya kan. Memang benar-benar penuh perjuangan. Ya gimana ya, aku kan baru 1 bulan kerja. Nah, kejadian mati lampu, daya listrik turun, lift error itu pun baru kejadian setelah mami udah resign guys. Jadi maklumlah, rada-rada bingung. Karena emang lagi berproses akunya mengenal dunia tempat kerja aku. Oke bestie, cuman kejadian ini yang mau aku cerita sebelum tidur. Aku harap kalian terhibur dengan ceritaku ya. Boleh tahu kalau dengerin ceritaku tuh sambil dibayangin, coba deh, pasti dapet banget. Kayak berasa nonton film aja gitu. Hehe, gak canda. Ya aku harap kalian terhibur dengan ceritaku ya teman-teman. Sebelum aku tutup, aku mau bilang sesuatu. Ketika kalian menginginkan sesuatu, seperti ingin hidup sukses, hidup enak, apapun itulah ya, minta dulu sama pemilik alam semesta ini, yaitu Tuhan kita, bestie, agar Allah memberinya dengan cara mempermudah jalan kita untuk meraihnya. Ya intinya apapun itu, apapun masalahnya, apapun keinginannya, sangkut pautin Allah dulu ya bestie. Oke. Selamat malam, mimpi indah ya. Dah.